Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke, kita ketemu lagi di sini dan kali ini adalah Leo Sun Moon Rising ya, giliran Leo Sun Moon Rising yang aku bacakan. Aku akan membacakan kira-kira bagaimana sih perasaan mereka yang dealing dengan Leo Sun Moon Rising ya. Ingat, karena ini general reading, jadi ini memang tidak harus resonate dengan semuanya. Ambil yang resonate, kalau nggak paham dengan poin yang disampaikan, bisa jadi memang nggak resonate, jadi jangan dipaksakan, pesannya bukan untuk kalian ya. Dan aku sarankan kalian membaca description box gitu ya, agar jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman, oke? Baik, kita mulai saja untuk Leo Sun Moon Rising. Kira-kira bagaimana sih perasaan mereka terhadap kalian gitu ya, Leo? Iya, Leo, aku akan menggunakan oracle cards buatan aku di sini. Ada Life as We Know It Oracle, jumlahnya 88 kartu. Ada Ocean of Emotions, ini ada 44 kartu untuk membaca perasaan seorang lah ya. Lalu ini ada The Dust Tipping Oracle, ini ada 44 kartu ya. Dan aku akan menggunakan semuanya untuk membaca kira-kira bagaimana sih perasaan orang yang dealing dengan Leo Sun Moon Rising di sini. Oke Leo, sebelumnya aku kasih tahu dulu bahwa yang dealing di sini kebanyakan yang aku lihat ya, energinya itu dominannya ada Gemini Sun Moon Rising. Gemini ini kuat banget. Lalu di sini aku melihat ada Taurus Sun Moon Rising ya. Kemudian di sini aku melihat ada Aquarius Sun Moon Rising, ada Sagittarius Sun Moon Rising. Ya kira-kira itu. Ya itulah ya. Yang aku lihat di sini energinya cukup dominan. Oh ya, Leo, kalau yang aku lihat di sini kebanyakan mantan atau orang yang pernah dealing sama Leo ini ingin balikan sama Leo deh. Jadi aku melihat banyak sekali di sini Leo yang memiliki mantan yang ingin kembali sama mereka gitu. Ya. Kayak mereka yang dealing dengan Leo atau yang pernah dealing dengan Leo di sini, kebanyakan yang aku baca adalah energi orang dari masa lalu sih. Mereka ini semacam sedang konflik dengan dirinya sendiri, kayak udah nggak tenang, ingin segera bisa berjalan menuju Leo gitu. Kayak mereka itu selalu berada dalam keadaan bingung saat ini, saat kalian itu sedang terpisah. Dan mereka itu seperti di sini ada Five of Wands ya. Mereka itu seperti terus melawan gitu ya. Kayak kalau aku melihat di sini energi yang belum bisa menerima sepenuhnya sih. Bahkan ini masih jauh dengan kata menerima ya. Ini masih jauh Five of Wands ini. Mereka masih belum terima dan mereka benar-benar ingin berusaha kembali gitu. Jadi ini belum. Sorry ya. Kalau aku lihat di sini ini bukan energi orang-orang yang sudah berbesar hati. Ini sepertinya masih jauh dari berbesar hati ya. Jadi belum berbesar hati kalau di sini aku lihat. Jadi passionnya itu masih besar sekali untuk kembali pada Leo Sun Moon Rising. Jadi mereka sedang mencari jalan bagaimana caranya kembali bersama Leo Sun Moon Rising gitu ya. Seperti itu yang aku lihat di sini. Banyak yang ingin kembali atau balikan ya dengan Leo Sun Moon Rising dan kelihatan banget di sini mereka itu passionate banget sama Leo. Mereka kangen loh sama Leo. Di sini ada Ace of Wands dan ada Ace of Swords. Mereka sangat ya rindu dan juga passionnya besar banget ya. Jadi ingin segera berbicara gitu sama Leo gitu. Kalau aku lihat ya, kayak menggebu-gebu gitu gairahnya untuk berkomunikasi dengan Leo, menyampaikan sesuatu pada Leo Sun Moon Rising ya. Lalu sekarang aku akan shuffle dari oracle cards buatan aku. Pertama aku akan menggunakan Ocean of Emotions ini ya. Oke. Kira-kira bagaimana perasaan mereka yang dealing dengan Leo Sun Moon Rising di sini? Oke Leo, jadi di sini aku sudah shuffle dan aku sudah mengambil kartu dari oracle cards Ocean of Emotions ini. Dan yang keluar ada 4 kartu ini dan di bottom of the deck-nya ada Wish for Reconciliation. Berharap untuk rekonsiliasi. Jadi seperti yang aku bilang bahwa
Sepertinya di sini banyak sekali mantan dari Leo yang ingin rekonsiliasi, yang ingin kembali. Bukan kalian, aku ralat ya, maksudnya banyak sekali dari para Leo ini yang mantannya ingin rekonsiliasi, ingin kembali gitu. Bukan berarti satu Leo itu semua mantannya ingin kembali, nggak juga sih, maksudnya kebanyakan yang aku lihat di sini ya. Oke, aku akan jelaskan nanti, tetapi aku akan buka dulu dari The Dusty Pink Oracle ya. Untuk melengkapi pembacaan di sini aku akan gunakan The Dusty Pink ini, oke? Kira-kira bagaimana perasaan mereka yang dealing dengan Leo Sun Moon Rising di sini ya? Oke Leo, aku sudah lebih tepatnya aku sudah buka 4 kartu di sini dari The Dusty Pink Oracle. Dan bottom of the deck-nya ada understanding ya di sini. Oke, nah aku akan bacakan nanti, aku akan jelaskan. Aku akan buka dulu dari Life as We Know It Oracle ya, agar pembacaannya langsung menyeluruh. Oke, tunggu ya. Oke Leo, di sini dari Life as We Know It Oracle ya, ini aku mengambil 2 pesan ya, dan 1 dari bottom of the deck. Oke, ya. Leo, kalau aku lihat di sini gini. Ingat, karena ini general reading, jadi memang energinya bisa vice versa ya. Iya, kalau aku lihat di sini perasaan mereka, I wanna be happy, I deserve it, gitu ya. Kalau yang aku lihat di sini sih, dari perasaan mereka di sini, mereka tuh sebenarnya sedang berkonflik dengan dirinya sendiri sih. Terkadang mereka bilang bahwa mereka harus bahagia dengan atau tanpa kalian gitu ya. Terkadang mereka merasa kalian itu mungkin udah mengecewakan mereka gitu ya di sini ya. Mereka anggap cukuplah gitu. Itu sebenarnya bentuk usaha mereka untuk move on dari kalian sih. Jadi terkadang mereka itu berusaha semacam kayak membenci gitu, membenci untuk membantu mereka move on. Ya, terkadang mereka mungkin mengingat kesalahan dari pihak kalian. Terkadang mereka merasa mereka layak untuk bahagia dan mungkin terkadang mereka agak denial ya, bilang saat ini mereka udah bahagia gitu, atau membangun image bahwa mereka sudah bahagia gitu ya. Terkadang denial, padahal mereka masih dalam proses untuk bahagia dengan atau tanpa Leo gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini sih, iya jelas mereka itu masih mengingat hal-hal yang mungkin menyebalkan gitu ya di mata mereka dari sisi Leo gitu. Tapi lagi-lagi saat mereka berkonflik dengan diri mereka sendiri ya, apalagi di sini itu ada Eight of Swords sama ada Five of Wands ya, Eight of Swords, Five of Wands di sini. Jadi ini udah menjelaskan sih situasi mereka. Tapi di akhirnya mereka berharap bahwa kalian itu bisa menjadi miliknya gitu. Jadi ini bentuk kebingungan mereka sebenarnya. Ini cukup menjelaskan kenapa kok saat aku membuka kartu dari Life as We Know It Oracle, Ocean of Emotions ini, yang keluar itu kok kayak ibarat kurva itu dia gini. Ya, jadi naik turun gitu. Kadang terlihatnya kayak udah move on, tapi terkadang terlihat stuck gitu. Jadi emosi yang aku baca di sini tuh emosi yang berusaha move on, berusaha bahagia, berusaha menjalani hidupnya, berusaha mencari hal yang yang bisa membantu mereka move on gitu. Kayak meyakinkan diri bahwa mereka bisa bahagia tanpa Leo gitu. Dimana itu sebenarnya nggak salah gitu. Kalau mereka punya keyakinan seperti itu, usahakan aja gitu. Karena ya mungkin itu membuat orang juga lebih bahagia ya kalau memang sudah
bisa berpikir seperti itu, tetapi mereka itu sebenarnya sedang berada di proses untuk mencapai itu gitu. Seperti itu. Jadi yang aku lihat di sini, ya ini mungkin udah menjelaskan. Di sini ada Eight of Swords dan Five of Wands gitu. Sudah cukup menjelaskan gitu bahwa terkadang mereka bisa berpikir bahwa ya gitu, mereka yakin untuk tidak kembali sama Leo gitu. Walaupun sebenarnya dalam lubuk hati mereka ingin gitu. Cuma melihat Leo itu kayak udah enjoy mungkin sama hidupnya, atau kayak Leo itu sudah punya pengganti mungkin. Jadi muncullah perasaan kayak gini gitu. Oke, gue juga bisa bahagia, gue juga layak untuk bahagia gitu tanpa lo gitu. Kira-kira kayak gitu, itu yang mau mereka sampaikan gitu. Jadi ini kayak menguatkan diri mereka sih, mungkin setiap melihat kenyataan bahwa Leo sudah gak bersama mereka, atau mungkin Leo sudah menikmati hidupnya, atau kelihatannya Leo udah dekat sama orang lain gitu. Mereka menguatkan diri dengan ini gitu, bahwa mereka juga mau bahagia dan mereka layak untuk bahagia gitu. Terkadang mereka merasa yakin gitu loh bahwa mereka bisa move on gitu kan. Tapi di lain waktu mereka bisa berkonflik dengan dirinya sendiri gitu, kayak masih belum berdamai sih kalau aku lihat di sini. Berusaha untuk bahagia, berusaha move on, tapi belum berdamai dengan masa lalu gitu, dengan keadaan. Kalau kita mau move on, memang terlebih dahulu kita harus berdamai dengan situasi ya gitu. Jadi di dua kartu ini kelihatan gitu bahwa mereka mungkin belum berdamai gitu ya. Sebenarnya nggak ada yang salah juga kalau memang yang sebenarnya mereka sudah kecewa sama Leo, ya nggak ada salahnya. Namanya faktanya, kalau memang mereka kecewa ya mau gimana lagi gitu kan, itu oke gitu. Cuman terkadang itu mereka kayak meyakinkan diri bahwa Leo itu udah mengecewakan mereka. Mungkin mereka mencari kesalahan dari sisi Leo gitu. Tapi terkadang mereka itu yakin bahwa mereka bisa move on, bisa bahagia, bahwa mereka sudah bahagia gitu. Tapi terkadang mereka stuck gitu dan masih berharap Leo menjadi miliknya kayak gitu. Jadi ini kayak perasaan yang masih fluktuatif itu naik turun gitu ya. Kalian juga udah tahu pasti kan. Jadi sebenarnya kalau menurut aku, kalau memang susah move on itu pertama harus berdamai dulu dengan situasi. Kedua, nggak usah bohongi diri, itu cuman melelahkan aja. Kalau memang belum move on ya udah nggak usah berusaha menampilkan bahwa gue udah move on gitu, nggak usah. Kayak orang berusaha menampilkan mereka bahagia gitu. Nggak penting tampilan itu, yang penting adalah mereka beneran bahagia atau nggak. Yang penting mereka beneran move on apa nggak, udah move on atau nggak itu. Jadi nggak perlu berusaha menunjukkan ke orang seakan-akan pandangan orang itu penting. Apalah artinya gitu orang memandang A kalau sebenarnya di dalam itu adalah B gitu. Itu nggak ada gunanya ya nggak. Itu yang bermasalah sebenarnya di sini ya. Jadi itu kayak nggak usah bangun image palsu kalau memang belum move on. Tapi ya move on itu diusahakan, nggak harus dipaksakan kalau memang belum gitu ya. Jadi aku melihat di sini ya, mantan kalian ini, mantan ini kebanyakan sih energi mantan gitu ya. Orang-orang ini kalau yang aku lihat ini adalah orang masa lalu, mantan ya, yang masih berkonflik sama kalian atau sedang tidak bersama kalian, tidak berkomunikasi sama kalian gitu ya. Perasaan mereka, terkadang mereka kangen sama kalian, terkadang mereka passionate, terkadang mereka nggak bisa membendung kerinduan dan passionnya, terkadang mereka meyakinkan diri bahwa mereka mau move on dan menemukan orang baru gitu ya. Terkadang mereka marah sama kalian ya, dan terus mencari-cari kesalahan gitu. Jadi dalam otaknya, dalam pikirannya terus terngiang-ngiang hal-hal yang menyakiti mereka, hal-hal yang kalian lakukan yang sudah menyakiti mereka. Tapi terkadang mereka masih punya harapan bahwa kalian bisa kembali. Terkadang mereka berharap kalian bisa rekonsiliasi. Terkadang mereka merasa bahwa mereka gak bisa hidup tanpa kalian gitu, karena kalian itu sepertinya adalah segalanya buat mereka. Jadi terkadang mereka terobsesi sama kalian. Apalagi di sini ada oksigen ya, dan ada kata-kata ini. Oke, bisa dibaca ya, bahwa buat mereka kalian itu adalah segalanya. Jadi ini udah energi obsesi gitu ya. Aku bacakan pesan dari oksigen ini ya.
kehadirannya adalah nafas bagi yang lain, begitu berarti perannya dan belum tergantikan. Iya, terkadang mereka merasa kayak gini, ketika mereka berusaha mencari orang lain, mencari pengganti kalian ya, mereka merasakan kegagalan ini. Kenapa kok mereka selalu stuck pada kalian gitu ya? Kayak kalian itu belum tergantikan, kayak mereka itu terlalu terikat gitu loh sama kalian. Ya, jadi itu yang membuat mereka jadi frustasi sendiri gitu kalau aku lihat di sini ya. Seperti itu. Nah, di sini dan di sini ini menunjukkan bahwa mereka terus berpikir apakah kalian masih bisa rekonsiliasi. Harapan mereka besar kalian bisa kembali lagi bersama gitu, berkomunikasi lagi, nyambung lagi, itu besar sekali harapannya. Aku baca ya di sini pesannya. Mengamati langkah kembali. Bentar ya, aku baca dari dekat. Mengamati langkah kembali mungkin belum terlalu terlambat untuk dievaluasi. Apalagi di sini ada wish for reconciliation gitu ya. Jadi ini harapan mereka, ingin kembali sama kalian gitu. Nah, memang hubungan kalian itu kayaknya dibumbui ini ya. Dibumbui ujian-ujian gitu ya, yang berkaitan sama konflik antar karakter kalian aja sih. Walaupun di luar sana ada faktor-faktor yang mendukung perpisahan kalian atau sulitnya kalian bersama, tetapi konflik yang cukup besar di antara kalian, antar karakter kalian ini sebenarnya juga besar gitu, punya andil besar gitu ya. Jadi kalau menurut aku, karakter kalian ya, faktor internal ya, faktor internal itu adalah ya kalian berdua aja, karakter kalian itu bagaimana gitu ya. Itu yang punya andil besar hubungan itu bisa bersama atau tidak, bertahan atau tidak. Itu andilnya lebih besar daripada faktor luar, kalau menurut aku kayak gitu. Faktor internal itu anggaplah imunitas seseorang ya, sistem imun. Kalau sistem imun orang sudah kuat, sudah bagus, segala ancaman dari luar itu kemungkinan besar masih bisa terpental ya. Tetapi kalau imunitas itu sudah lemah, kalau faktor internal di sini hubungan kalian, karakter kalian sudah membuat kalian terpisah, renggang gitu ya, banyak celah di dalam, tentu banyak sekali hal-hal di luar, faktor luar itu yang bisa masuk ke rongga-rongga di antara kalian yang menjadi intervensi hubungan kalian, mungkin bisa memperburuk hubungan kalian gitu. Jadi ini memang masalah karakter. Nanti akan kita bahas di Oracle Life as We Know It ya. Dan yang aku lihat di sini mungkin mereka berusaha membangun bahwa mereka baik-baik saja, udah bahagia, menikmati hidupnya gitu. Ya sebenarnya kalau memang mereka bahagia sih bagus ya. Kita juga nggak berharap orang itu terus bersedih gitu ya, siapapun gitu. Cuman kalau hanya membangun image palsu itu tidak ada gunanya. Lebih baik energinya dicurahkan untuk usaha benar-benar bahagia, bukan untuk membangun image palsu tersebut gitu ya. Aku bacakan pesannya ya. Image yang dibangun tak ada artinya jika itu hanya ilusi. Sesuatu di balik itulah yang penting. Bahagia, cinta, dan harmonisasi seharusnya untuk dirasakan, bukan hal yang berusaha ditampilkan namun tak ada dalam realita. Jadi bahagia, image bahagia itu bukan untuk ditekankan pada orang, tetapi untuk diri kita sendiri. Yang penting kita bahagia atau enggak gitu kan. Itu yang pertama. Kedua, kalau fokusnya mencari mencari orang baru itu untuk menggantikan Leo itu, atau ini bisa vice versa sih. Intinya kalau seperti itu menurut aku itu akan menyulitkan diri orang itu gitu. Jadi orang itu memang perlu berbahagia ya, perlu menikmati dia dengan waktunya gitu ya. Jadi intinya kalau dia sudah bahagia dengan dirinya sendiri, dia nggak akan mengejar-ngejar orang lain untuk mengisi job desk itu gitu, untuk membahagiakan dirinya, karena dia sudah bisa memenuhi untuk dirinya sendiri gitu ya. Kalau dia mencari pengganti Leo untuk membuatnya bahagia, ini kayak kejar target gitu, kayak kejar deadline gitu, sehingga apapun yang ada di depannya itu akan berusaha dia bukakan pintu dengan harapan besar orang itu bisa membahagiakan dirinya. Nanti ujung-ujungnya orang ini bisa kecewa. Potensi besarnya akan kecewa karena cenderung dipaksakan gitu kan. Seperti itu. Jadi sarannya sih sebenarnya
bukan kejar deadline mencari pengganti Leo gitu. Kalau memang pengganti itu sudah ada, orang itu ada ya bagus gitu ya. Tapi bukan dikejar gitu ya. Maksudnya bukan dikejar itu gini, mengejar-ngejar orang yang bisa membahagiakan dia, padahal dia yang harus melakukan itu untuk dirinya sendiri dulu gitu. Itu lebih bagus ya menurut aku. Jadi hemat energi di situ. Ya saat dia sudah bahagia dengan dirinya, tentu dia nggak merasa dikejar waktu untuk mencari orang gitu, yang menjadi pasangannya ya. Dia nggak merasa dikejar waktu untuk mencari pasangan gitu, sehingga dia juga nggak memaksakan apapun yang ada di depan dipaksakan untuk diterima, nggak kayak gitu, karena dia sendiri sudah cukup dengan dirinya, kayak gitulah ya pokoknya. Oke, nah kita baca pesannya di sini. Di bottom of the deck di sini ada understanding. Aku bacakan ya. Melihat dari perspektif satu dan lainnya. Nah, ini yang aku bilang bahwa kalian itu sepertinya punya masalah di masa lalu soal karakter kalian yang saling bergesekan gitu ya, banyak konflik gitu. Kalau aku lihat loh ya, gitu sih. Banyak konflik di situ sih. Jadi pesannya mungkin ya, kalaupun kalian rekonsiliasi lagi, kalaupun kalian bersama lagi, mungkin kalian bisa mencoba melihat dari perspektif satu dan lainnya gitu ya. Kemudian aku bacakan pesan dari ini ya, dari kartu ini. Transformasi membawa seseorang pada perubahan besar dalam hidupnya. Buatlah perubahan yang terbaik. Perjalanan berat biasanya membawa seseorang pada destinasi yang indah. Pastikan perjalananmu tidak sia-sia. Ya, agar perjalanan itu tidak sia-sia, setiap langkah, setiap hal yang dia temui atau setiap masalah itu, dia bisa melihat dari perspektif yang tepat, sehingga dia bisa mencari jawaban atau menemukan jawaban dari masalahnya itu, sehingga dia tidak harus mengulang di jalan yang sama. Intinya sih seperti itu. Nah, jadi gini mungkin ya, dia harus mempelajari jalannya gitu ya, agar dia tidak berputar-putar di jalan yang sama, membingungkan terus kan di situ. Kalau dia sudah memahami jalan itu, peta itu gitu kan, dia nggak usah berputar di jalan yang sama, dia segera menuju ke destinasi yang indah gitu. Maksudnya kayak gitu ya, jadi biar nggak tersesat lah ya. Oke, kita akan bacakan dari sini ya, Life as We Know It Oracle. Ini pesannya untuk kalian ya. Selalu ada proses seleksi alam dalam kehidupan. Dalam proses itu, setiap orang yang tetap bertahan bersamamu adalah cinta sejatimu dan dalam hubungan apapun. Aku ulang ya. Selalu ada proses seleksi alam dalam kehidupan. Dalam proses itu, setiap orang yang tetap bertahan bersamamu adalah cinta sejatimu dalam hubungan apapun. Maksudnya it's okay, ini mau romance, mau platonik ya. Platonik itu tidak harus berkaitan soal romance gitu loh, bisa teman dan lain-lain gitu ya. Oke. Ya, jadi itu adalah cinta sejatimu dalam hubungan apapun. Mereka yang tetap bertahan dalam hidupmu adalah mereka yang selalu berusaha memahamimu gitu ya. Apalagi di sini ada understanding. Banyak sekali kata-kata understanding di sini. Ya nggak banyak-banyak juga sih, mungkin sekitar 2 lah ya. Tapi lumayan lah, itu seperti clue ya untuk situasi kalian bahwa hubungan kalian mungkin tidak berhasil sebelumnya adalah karena masalah understanding ini gitu. Ada orang yang inginnya dimengerti terus, ada yang berusaha untuk terus mengerti. Atau gini, dua-duanya sama-sama ingin dimengerti, terus akhirnya kalian nggak pernah menemui kesepakatan gitu. Jadi hubungannya terasa melelahkan. Kayak gitu ya, mungkin aja kayak gitu. True love itu lahir dari pengertian, ini ya quotes-nya. Oke, kemudian pesan selanjutnya itu, nah ini menjawab seperti yang aku jelaskan tadi gitu ya. Setiap orang tidak membutuhkan orang lain untuk melengkapi dirinya. Pilih saja yang bisa menerimamu seutuhnya. Karena memaksakan perasaan itu tidak mungkin. Oke, jadi balik lagi sih, kalau di sini ada yang berusaha controlling ya. Intinya kalau kita mau merubah orang, kita harus tahu bahwa kita pun merubah diri kita aja sulit gitu ya. Jadi kita nggak akan bisa merubah Jadi kita tidak bisa merubah orang kalau orang itu tidak mau berubah gitu ya. Kita harus berbesar hati. Kita punya pilihan untuk menerima situasi orang tersebut, atau kita mau keluar dari hubungan itu. Kita selalu punya pilihan intinya. Walaupun memang tidak pernah mudah.
mau stay di situ tidak pernah mudah ya. Maksudnya kita harus dealing terus dengan orang yang seperti itu. Tapi mau keluar dari situ itu juga tidak mudah. Kita harus belajar berbesar hati. Jadi intinya begitu sih. Tapi mungkin saja setelah perpisahan kalian jadi belajar untuk ya itu tadi, poin tentang understanding ini. Cuman menurut aku sih gini ya, intinya kita juga nggak bisa memaksakan ya. Maksudnya kalian bersama atau tidak gitu ya, kita juga tahu bahwa perasaan itu bukan hal yang bisa dipaksakan. Kenyamanan juga kayak gitu ya. Jadi jangan pernah memaksakan orang berubah kalau mereka nggak mau gitu, karena itu perbuatan yang sia-sia dan hanya saling melukai gitu ya. Benar atau salah pilihan orang itu gitu ya, tapi kita juga nggak punya hak merubah mereka sampai sedemikian rupa. Bukan merubah ya, memaksa mereka berubah itu bukan hak kita. Kalau kita membantu mereka berubah ya nggak apa-apa gitu, tapi kan balik lagi mereka mau apa enggak gitu ya. Kalau memaksakan itu nggak akan pernah berhasil kalau orang itu nggak mau. Cuman masalah waktu, dia akan kembali pada pola lamanya. Oke, itu aja kalau dari aku. Nah ini kalau aku lihat, kalau dari pesan ini yang aku lihat, yang aku tangkap, perasaan mereka itu, mereka ingin sekali meraih kalian kembali karena kalian itu adalah kebahagiaan buat mereka. Jadi ini memang energi yang udah lumayan ke arah obsesi ya. Ini udah lebih ke arah terobsesi gitu. Bahwa mereka melihat kebahagiaan itu bersama kalian. Mereka itu belum bisa melepaskan kalian. Itu yang aku lihat dari kartu ini ya. Secara intuisi aku melihatnya seperti itu ya. Aku bacakan pesan di bawahnya ya. Lakukan apapun yang membuatmu bahagia selama tidak ada hukum yang dilanggar. Mendengarkan pendapat orang lain akan terlalu banyak yang didengar. Ini kebahagiaanmu dan tanggung jawabmu gitu. Itu kalau yang aku baca di sini ya. Jadi intinya gini sih ya. Boleh kembali asal keduanya sepakat, semua pihak sepakat, semua pihak tidak merasa dirugikan dan sama-sama bahagia gitu aja kan intinya. Oke, itu aja. Jadi perasaan mereka seperti yang aku bilang tadi, masih ingin bersama tapi masih konflik dengan batinnya sendiri. Terkadang mereka merasa benci sama kalian, terkadang mereka merasa stuck sama kalian. Ya memang rumit ya perasaannya. Tapi ya mungkin buat orang yang pernah jatuh cinta dan pernah kecewa, pahamlah situasi kayak gitu. Oke? Itu aja buat kalian Leo Sun Moon Rising. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye Leo.